Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para kiai, para asatidz hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berada di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di sini yaitu dalam rangka mengirimkan amal soleh kepada almarhum Ilahil Qayyum, yaitu akhina saudara kita Muhammad Zainal Abidin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan dilakukan oleh keluarga menjadi sebab diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, diterima segala kebaikannya, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan udkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang meninggal di antara kamu. Saya sendiri mengetahui dan menyaksikan bahwa Muhammad Zainal Abidin adalah termasuk orang yang baik. Saya lihat sering sekali dia itu mondar-mandir ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada orang selalu dia membiasakan dirinya ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, untuk i'tikaf di masjid atau untuk melakukan ibadah yang lainnya, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini kesaksian daripada Nabi SAW. Karena itu kita yakin dia adalah orang yang baik. Apalagi kita melihat dia masih orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Akan dia khidmat ya di pondok, di madrasah, ya untuk mengirim untuk mengajarkan ilmu yang dia sudah pelajari, dan dia juga masih belajar. Sedangkan kita tahu Nabi SAW pernah bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhyiya bihil Islam lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang kematian sedangkan dia masih menuntut ilmu. Untuk apa menuntut ilmu? Tujuannya untuk menghidupkan Islam. Maka tidak ada antara dia dengan Nabi derajatnya kecuali 1 derajat. Artinya di bawah para Nabi derajatnya, hadirin. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan ada riwayat Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yatlubul ilm," barang siapa yang dia meninggal sedangkan dia menuntut ilmu, yugayyid lahu, akan yugayyid lahu man yu'allimu hatta yab'atsuhu yaumul qiyamah alim. Kata Nabi SAW, barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka akan Allah berikan di dalam kuburannya, di dalam kuburannya orang yang akan mengajarkan dia sampai jadi orang alim, dan dia nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang alim, bersama para ulama. Alhamdulillah. Karena itu kalau yang meninggal insya Allah bahagia, insya Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan menerima daripada kebaikan yang dia lakukan di dalam dunia. Tinggal kita hadirin, kita nggak tahu kita ini seperti apa akhir kehidupan kita nggak tahu. Karena itu Ibrahim Az-Zayyat pernah kalau melihat ada orang menangis di waktu jenazah, dia mengatakan kepada orang-orang yang menangis, "Ubku ala nafsik, ibki ala nafsik wa taraham 'alaiha." Tangisi diri kamu, kemudian rahmati diri kamu sendiri. Kenapa kamu nangisi mayit? Fa innahu qad najah min salat. Karena mayit ini sudah selamat daripada 3 hal. Qad ra'a malakal maut, dia sudah melihat malaikat mencabut nyawa. Malaikat Israel sudah kelihatan. Kalau kita kan belum bertemu. Kita belum bertemu dengan malaikat Israel. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kemudian wa qadzaka hararatul maut. Yang kedua, ini yang kamu tangisi ini sudah merasakan daripada pedihnya ketika kematian, sakitnya ketika kematian. Kan itu ketika orang dicabut nyawanya itu sakit, sakit, bukan hal yang biasa itu syiddah, keras itu kematian. Tapi yang sudah meninggal dia sudah merasakan itu sakitnya daripada kematian. Kita belum merasakan itu semuanya.
Kemudian waqad najah, dan dia sudah selamat daripada min su'il khatimah, daripada meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ya kebaikan ya, dan dia dalam keadaan menuntut ilmu. Karena itu kita hadirin, apa yang harus kita persiapkan daripada kehidupan dunia ini? Kehidupan dunia ini sebentar, tidak lama. Ya sebentar sekali. Karena itu sampai dikatakan pernah Nabi Nuh ini bertemu dengan Nabi Nuh bertemu dengan malaikat Israil. Ya, bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian tanya, "Ya Nuh, kaifa wajadtud dunya?" "Hei Nuh, bagaimana kamu mendapatkan dunia?" Karena Nabi Nuh panjang umurnya. "Wajadtud dunya kadarin lahu baban." Aku mendapatkan dunia ini seperti rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadina wa kharajtu min al-akhar. Aku mendapatkan dunia ini seperti rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Artinya apa? Sebentar. Kita yang merasa kehilangan, kita akan bertemu dengan orang yang kita sayangi. Kita akan menemui dia dalam keadaan bahagia. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Kalau orang yang kita tangisi, orang yang kita susah sekarang ini, dia dalam keadaan bahagia, bagaimana kita pikirkan kita harus seperti dia? Bagaimana kita harus meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa yang harus kita persiapkan supaya kita nanti bersama dia di dalam surga? Itu harus kita pikirkan. Jangan sampai kita akhirnya menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan kehidupan dunia kita untuk beramal soleh. Karena itu ya, kita yang masih hidup ini peringatan bagi kita. Kafa bil mauti wa'idho. Sebenarnya cukup kematian itu sebagai penasehat. Ya, apalagi kita lihat ini akhirnya ini ya saudara kita ini ya dalam keadaan ya banyak teman-temannya yang melihatnya beberapa jam sebelum meninggal. Ketemu dengan teman-temannya seperti tidak ada apa-apa. Ketemu ngobrol tidak ada apa-apa. Berangkat subhanallah di tengah jalan terjadi musibah. Ini menunjukkan bahwa apa? Kematian itu datangnya mendadak, apalagi di akhir zaman. Nabi sudah mengabarkan ya banyak katsir matul fajah, banyak orang yang mati mendadak. Kenapa? Karena banyaknya kemaksiatan di dalam kehidupan dunia itu. Kita yang masih hidup, ayo kita persiapkan untuk supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, untuk supaya kita menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berkat kita kumpul di tempat ini, Allah ampuni segala dosa almarhum, Allah angkat derajatnya, Allah terima segala kebaikannya, dan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang yang ia cintai. Dia dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para salihin, dan mudah-mudahan kuburannya jadikan kebunan surga, dan mudah-mudahan keluarga yang tinggal Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apabila Allah sudah takdirkan kita harus meninggalkan dunia, mudah-mudahan meninggal dunia setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mewakili daripada keluarga mengucapkan ribuan terima kasih yang mengantarkan jenazah mulai pemakaman sampai tahlil 7 hari, dan mudah-mudahan keluarga tidak bisa membalas apapun kecuali doa. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza. Ini yang bisa sampaikan. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi
يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب